Shalom, saudara terkasih semua. Nah, malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang sederhana. Saya minta kepada Tuhan ya, Tuhan, tolong saya untuk apa yang kiranya Tuhan mau sampaikan buat kita semua, masih di bulan pertama di tahun 2021 ini, apa yang Tuhan mau taruh untuk kita semua di Life and Light Ministries ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya minta sesuatu hal yang memang sederhana, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan menaruh begitu kuat kepada saya satu ayat yang saya yakin kita hafal betul gitu ayat ini, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya share screen untuk saya tampilkan ayatnya ya dari Alkitab saya yang ada di handphone ini. Nah, supaya kita bisa sama-sama melihat ayat firman Tuhan secara langsung. Nah, ayatnya terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini terdapat di rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, jadi ini khotbah ini adalah bagian dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu dimulai dari Matius pasal yang ke-5, 6, kemudian masuk ke 7, dan berakhir di Matius pasal yang ke-7. Dan ada di perikop, ya, di perikop tentang hal kekhawatiran. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hal kekhawatiran. Jadi ayat ini tuh bicara tentang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini bicara tentang kekhawatiran, ya. Jadi ayat yang terkenal ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini ada di dalam perikop yang membahas tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus sedang menasehati, sedang mengajar, sedang berkhotbah kepada murid-muridnya, kepada banyak orang bahkan. Mengajar tentang jangan kamu khawatir. Jadi di ayat ini berbicara, perikop ini dimulai di ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kalau kita mau belajar konteksnya, ya, ayat firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ini, konteksnya itu bicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran akan hal apa? Manusia itu biasanya dekat sekali dengan hal kekhawatiran, ya. Khawatir akan banyak hal. Makanya Alkitab kita mengajar kita jangan khawatir dan juga jangan takut. Bahkan Alkitab mencatat perintah jangan takut itu ada 360 kali, 365 kali. Itu seperti diucapkan seolah-olah berbicara setiap hari kepada hidup kita, kepada diri kita, bahwa selama sepanjang tahun janganlah kamu khawatir gitu, janganlah kamu takut. Nah, itulah kenapa kita di ayat ini, di ayat yang ke-34 di Matius pasal yang ke-6 itu, sebabnya jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah kenapa jangan takut, jangan khawatir ditulis 365 kali di dalam Alkitab, seolah-olah berbicara setiap hari dalam sepanjang tahun kita jangan takut, karena jangan khawatir akan hari besok, karena hari ini Tuhan menyediakan segala berkat. Itu kurang lebih saya sharing sedikit konteks dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ini. Jadi kita mau bahas ayat ini, dan sedikit konteksnya adalah hal ini berbicara tentang bahwa manusia itu mencari khawatir akan banyak hal, ya. Dan di perikop ini manusia itu punya kecenderungan khawatir akan hidupnya. Ya, kita sering khawatir akan hidup kita. Dan di ayat ini dikatakan, di ayat Matius 6 ayat 25 ini, bahwa kita mengkhawatirkan apa ya, kita akan mau makan, minum, penghidupan kita lah kurang lebih. Tentang masa depan kita, mungkin keluarga, dan lain sebagainya. Kita punya kekhawatiran. Nah, Tuhan Yesus mengajar, ya,
Ini kekhawatiran ini bukan hanya dimiliki sama orang percaya saja, orang Kristen saja. Ini gambaran dari seluruh dunia. Seluruh manusia yang ada di bumi, yang hidup, itu mempunyai kekhawatiran. Ya, kekhawatiran akan kehidupannya, mencari penghidupannya. Jadi kalau hari ini kita merasa khawatir akan kehidupan, ya termasuk juga saya. Ya, terkadang saya juga merasa khawatir akan kehidupan, tentang masa depan, ada ya ragu. Ini ayat ini yang menguatkan saya, yang mengajar saya untuk kita lebih lagi bersandar dan berharap pada Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, jadi saya coba rangkum sedikit perikop ini buat kita semua. Jadi seluruh dunia itu khawatir akan kehidupan, mencari uh, penghidupan sehari-hari, apa yang kita perlu makan, minum, masa depan, dan lain sebagainya. Mungkin hari ini lebih kompleks lagi kebutuhan manusia hari ini, bukan hanya sandang, pangan, papan, juga ada pulsa sekarang, dan lain-lain sebagainya. Ada kehidupan sosial, ada kuota, kayak gitu. Itu lebih banyak lagi. Dan manusia khawatir untuk memenuhi semuanya. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-32, di perikop Matius pasal yang ke-6 ini masih, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Yaitu penghidupan yang tadi. Semua cari tentang apa yang dia butuhkan, kebutuhan, penghidupan, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kemudian barulah sampai ke ayat yang 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini diawali dengan kata tetapi. Nah, kata tetapi ini sebenarnya itu menunjukkan sebuah kontradiksi, ya. Jadi kalau tapi itu kan jadi menunjukkan kontradiksi. Dia apa ya? Contohnya ganteng tapi bau gitu. Sesuatu yang baik dikontradiksikan dengan sesuatu yang buruk, ya. Dia apa lagi ya? Contohnya kalau ini ya apa? Ya kayak gitu kurang lebih itu ganteng-ganteng tapi bau misalnya contoh, atau ganteng-ganteng tapi jomblo gitu misalnya. Itu contoh-contoh pengkontradiksian menggunakan kata tetapi. Nah, jadi carilah dahulu ini tuh mengkontradiksi apa yang ada di ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya, yaitu bangsa-bangsa mencari segala sesuatu. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia mencari kehidupan, mencari semua pemenuhan kebutuhan, dan mereka khawatir akan hal itu. Ya, hari ini orang banyak yang stres, ya. Hari-hari ini kita masih ada di dalam menghadapi wabah besar pandemi COVID-19, ya. Banyak orang sakit, lebih lagi banyak juga yang kehilangan pekerjaan, dan juga banyak juga yang kehilangan akal sehat gitu. Jadi banyak sekali orang yang stres, bukan hanya karena sakit, dia mungkin sehat, dia mungkin tidak terpapar virus COVID-19, tetapi mungkin kehilangan pekerjaan. Oleh karena kehilangan pekerjaan, dia khawatir akan penghidupannya, stres, sakit, meninggal juga akhirnya. Bukan karena COVID, setidaknya bukan secara langsung oleh karena COVID, tetapi karena hal ini banyak sekali dampaknya. Nah, bangsa-bangsa mencari apa yang dicari dunia ini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari semuanya yang kita butuhkan. Tetapi ayat ini Tuhan taruh pada malam hari ini untuk kita renungkan bahwa tetapi kita carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kata carilah dahulu, ya kata dahulu itu menggunakan bukan hanya kata yang pertama. Jadi contohnya tetapi carilah dahulu. Nah, arti kata dahulu itu pertama dan terutama. Jadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah itu pada tempat yang pertama dan yang terutama. Artinya, yang kita cari pertama dan yang kita paling inginkan, yang kita paling cari. Jadi, kerajaan Allah adalah sesuatu yang kita cari yang paling tinggi prioritasnya. Ya. Hari ini setiap orang, setiap manusia itu punya prioritas. Ada yang prioritasnya misalnya makanan, ya. Yang penting bisa makan. Kebutuhan pemenuhan pangan itu yang utama. Ada orang juga yang pangannya nomor dua tapi sandangnya atau pakaiannya gitu, mementingkan penampilannya gitu, prioritas dia mencari
apa ya, penampilan itu sebagai yang utama, ada yang mencari harta yang utama, ada yang mencari, ya banyak hal yang kita bisa sebut. Ya, tetapi ayat ini mengajar kita cari yang pertama itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya mencari secara singkat kerajaan Allah dan kebenaran itu mencari Tuhan sendiri. Kerajaan Allah itu bicara tentang seorang raja yang datang ke dunia, yang menyatakan dirinya. Jadi saat ayat ini bilang carilah dahulu kerajaan Allah, berarti kita bicara kita mencari Allah. Ayat ini ditulis oleh uh, Matius, ya, murid Tuhan Yesus Matius, bernama Matius, seorang pemungut cukai, dan Injil Matius ini ditulis secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Jadi saat orang-orang Yahudi itu sibuk dengan kerajaan Israel, mencari kerajaan Israel. Orang Yahudi itu kan saat zaman Tuhan Yesus itu kan di bawah penjajahan, ya, dijajah orang-orang Romawi. Dan mereka begitu merindukan pembebasan tanah air mereka. Ya. Orang Yahudi itu begitu merindukan Tuhan memulihkan kerajaan Israel seperti pada zaman Daud, seperti pada zaman Salomo, ya bagaimana kerajaannya itu besar gitu. Sehingga mereka itu peduli, berharap bahwa Mesias datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Ya. Memulihkan kerajaan Israel itu sebagai negara, sebagai kerajaan. Tetapi Tuhan Yesus Sang Mesias datang dan dia bilang kamu jangan cari kerajaan dunia, ya. Tetapi kamu carilah kerajaan, carilah Tuhan di posisi yang pertama dan yang terutama dalam kehidupanmu. Ya, jadi orang Israel dan mungkin juga mewakili kita semua hari ini, kita mengejar mungkin kerajaan yang ada di dunia. Ya, banyak orang mengumpulkan harta, mungkin mengumpulkan berkat untuk hidup di dunia, itu kan seolah-olah kita membangun kerajaan kita di dunia. Ya, kita juga ya mungkin fokus kita adalah hidup yang ada di dunia ini. Saat kita berfokus kepada hidup yang sekarang, maka kita sedang membangun kerajaan dunia. Tetapi saat kita fokus kepada Tuhan, kita sedang mencari kerajaan Allah. Hari ini kita mungkin bisa menjawab, apa yang kita cari hari ini? Apa motivasi hidup kita saat kita bekerja, saat kita melayani, yang kita cari apa? Kerajaan dunia ataukah kerajaan Allah? Kemuliaan kita atau berkat bagi kita atau kemuliaan buat Tuhan? Nah, hal itu mungkin hanya kita sendiri yang kita bisa jawab. Nah, tetapi ayat firman ini menguatkan kita, mengajar kita. Tetapi, ya, orang lain tuh cari kerajaan dunia. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi ayat ini mengajar kita untuk mari kita mencari Tuhan di tempat yang pertama dan di prioritas yang paling atas. Kalau kita harus cari siapa duluan, maka kita harus mencari Tuhan di tempat yang terlebih dahulu sebelum kita cari yang lain. Demikianlah kata carilah dahulu ini mempunyai makna, yaitu menempatkan kerajaan Allah Tuhan sebagai di tempat yang pertama, bukan hanya yang pertama, tetapi yang terutama, di prioritas yang tertinggi. Kemudian, karena dunia mencari karena semua kerajaan dunia ini dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk mencari Tuhan. Akibatnya apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata-kata selanjutnya, kalimat selanjutnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, koma, ya kan? Maka akibatnya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dikatakan semuanya akan ditambahkan. Artinya apa ditambahkan? Diberikan tanpa susah payah. Jadi arti kata ditambahkan itu adalah diberikan tanpa susah payah. Jadi kalau orang-orang dunia yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari apa yang dicari bangsa-bangsa kerajaan dunia. Mungkin kebutuhannya, penghidupannya. Tetapi itu semua diberikan kepada orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu. Semuanya ditambahkan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan menambahkan. Nah, ayat ini dikuatkan ya. Kalau kita kita sering dengar beberapa ayat yang lain. Mari kita buka Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22. Dikatakan, mari kita lihat sama-sama di layar. Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita diberkati Tuhan dan menjadi kaya, kalau kekayaan kita berasal dari berkat Tuhan, maka kita memperolehnya tanpa susah payah. Ya, jadi itulah
berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu ditambahkan tanpa susah payah. Nah, Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolah dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya ulang lagi ya, kita memperhatikan beberapa kata. Mazmur 127 ayat yang kedua ini dimulai dengan kata sia-sialah kamu. Sia-sialah itu percuma. Ya, bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi sia-sialah orang yang makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kenapa? Karena ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa pada waktu tidur? Karena pada waktu tidur adalah tindakan di mana kita beristirahat. Tindakan yang tidak mengeluarkan susah payah. Saat kita tidur kan kita tidak susah payah ya. Kita tidur, kita santai, kita menikmati, kita dipulihkan. Dan itu Tuhan memberkati kita saat kita tidak bersusah payah. Nah, jadi kembali ke Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ini. Jadi saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, artinya ditambahkan itu diberikan tanpa susah payah. Apakah dengan demikian kita tidak perlu bekerja lagi? Misalnya contoh, ya jawabannya bekerja. Tetapi kita bekerja tanpa susah payah, tanpa stres. Kita bekerja tetapi kita diberkati Tuhan. Kita usaha, Tuhan memberkati usaha kita. Tuhan memimpin kita. Sehingga usaha kita diberkati Tuhan. Dan kita menerima berkat yang tanpa susah payah. Nah, itulah ayat firman Tuhan ini yang Tuhan mau berikan kepada kita pada awal tahun ini pada sharing. Nah, saya mau berikan satu contoh kesaksian. Ya, di ayat ini, di perikop ini, di perikop hal kekhawatiran ini, di Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat 25 sampai 34, dimention atau disebut satu orang, ya, oleh Tuhan Yesus yang mengkhotbahkan ini sebagai pembanding, yaitu di ayat yang ke-29. Mengapa? Saya bacakan dulu, kita langsung ke 29 saja. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hal-hal yang dicari oleh dunia, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka menjadi khawatir dan takut akan kehidupan. Dan Tuhan Yesus menyebut satu orang, yaitu Salomo. Kenapa Tuhan Yesus menyebut Salomo? Karena Salomo adalah kesaksian orang yang memiliki segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa. Ya, saya mau ceritakan. Mungkin kalau kita sebut apa sih yang dicari bangsa-bangsa hari ini, yang dicari dunia ini? Mungkin kalau ada jargon ya, tiga ada jargon yang tiga dicari oleh semua pria. Ini contoh khususnya pria ya. Harta, tahta, dan wanita ya. Itu kan sering disebut. Itu jargon yang sering disebut. Kesuksesan seorang pria, seorang laki-laki itu ada tiga: harta, tahta, dan wanita. Jadi itu kayak itu diambil katanya sih dulu dari apa ya, kesuksesan seorang raja itu dinilai dari tiga itu: harta yang dia punya, tahta yang dia punya, dan wanita yang dia punya. Itu laki-laki. Nah, saya mau menceritakan kesaksian Salomo. Ya, siapa Salomo itu? Salomo adalah salah satu raja Israel. Dia adalah anak dari Daud, Raja Daud, yang meneruskan kerajaan yang Daud bangun. Ya, Salomo itu punya ketiga hal itu: harta, tahta, juga wanita. Pertama, harta. Seberapa banyak hartanya Salomo? Sebenarnya mungkin kalau saya sempat untuk menyiapkan slide-nya, itu menarik melihat apa yang Salomo punya ya. Tetapi singkat cerita, ya, seberapa kaya Salomo? Salomo adalah orang yang sangat sangat kaya, ya. Bahkan disebutkan mungkin nggak ada orang sekaya Salomo yang pernah ada. Jadi kalau kita dunia mencatat siapa orang kaya yang paling kaya yang pernah hidup,
itu adalah Raja Salomo. Dan kekayaan yang Salomo punya itu tidak ada yang bisa menyamainya setelah Salomo. Itu Tuhan sendiri berbicara. Jadi Salomo adalah orang yang paling kaya yang pernah ada. Bicara soal harta, Salomo itu adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia. Ya, bukan hanya orang paling kaya di negara tertentu, Indonesia atau di dunia. Mungkin kita sebut orang kaya hari ini, siapa orang paling kaya hari ini? Saya nggak hafal. Yang terbaru siapa? Mungkin Warren Buffett atau Bill Gates, saya nggak ngerti. Atau ini yang punya Amazon itu siapa ya? Itu mungkin dicatat orang yang paling kaya hari-hari ini. Tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang dipunyai Salomo. Salomo itu punya harta. Dia orang-orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia itu Raja Salomo. Yang kedua, dia tuh punya tahta. Kerajaan Israel itu kerajaan yang paling megah, paling besar itu di bawah pemimpinnya Salomo. Dan Salomo itu di masa Salomo memerintah itu tidak ada perang sama sekali. Kita boleh baca uh, di mana ya, di Raja-Raja kalau nggak salah, di belakang di Perjanjian Lama, khususnya di masa hidup Salomo selama ia memerintah, Salomo itu kerajaannya itu bertambah luas tanpa berperang. Jadi banyak orang mau kerajaan-kerajaan itu menggabungkan dirinya kepada kerajaan Israel karena Salomo, karena dia begitu punya hikmat yang luar biasa, karena dia dianggap pemimpin yang luar biasa, sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang memberikan kerajaan untuk bergabung dengan kerajaan Israel, kerajaan Salomo saat itu. Jadi dia benar-benar punya tahta yang besar, dan dicatat bahwa kerajaan Israel itu paling megah, itu paling luas itu pada zamannya Raja Salomo. Sebelum akhirnya Salomo hatinya berpaling dari Tuhan, ya, dan kemudian kerajaannya pecah. Tetapi di puncak kejayaannya itu kerajaan terbesar Israel yang pernah tercatat. Ya, dan itu didapat tanpa perang. Dia punya harta, dia punya tahta. Satu lagi wanita. Nah, kita tahu semua berapa banyak wanita yang Salomo punya dalam kehidupannya. 1.700 istri dan 300 gundik. Nggak tahu saya apakah ada orang hari ini yang menyamai apa yang Salomo punya. Ya, kalau bicara harta tahta wanita, Salomo punya segala sesuatu. Kalau dunia hari ini cari, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari harta tahta wanita, Salomo punya itu semua dalam kehidupan. Nah, hari ini kesaksian Salomo mengenai apa yang dia punya itu apa sih? Nah, Salomo menulis kehidupannya, dan itu dia catat di kitab Pengkhotbah. Ya, kita baca Pengkhotbah pasal yang pertama. Ya. Jadi Salomo mempunyai semua yang dunia cari. Salomo mempunyai apa yang bangsa-bangsa cari. Ya. Lalu gimana pengalaman Salomo mempunyai segala yang megah itu, harta tahta wanita. Inilah kesaksian Salomo. Mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah pasal yang pertama, kita baca 3 ayat saja, mewakili dari seluruh isi hati Salomo yang dicatat di kitab Pengkhotbah ini. Judul perikopnya sudah mewakili apa yang kita mau lihat di sini. Judulnya adalah segala sesuatu sia-sia. Salomo punya harta, dia punya tahta, dia wanita. Harta semuanya, dia punya semua kemegahan, dia punya semua yang mewah-mewah. Dia punya tahta, dia bukan hanya, dia punya hikmat yang luar biasa, pintarnya luar biasa. Dia mencoba semua jenis arsitektur. Salomo juga jago membuat gedung, arsitekturnya. Dia apa, perkebunan itu tercatat di kitab Pengkhotbah ini kalau kita baca. Musik, Salomo juga menulis, menciptakan banyak sekali lagu, pujian, mungkin sampai 1.000 kalau nggak salah. Itu tercatat di Alkitab. Ya. Dan dia juga punya istri yang sangat banyak, 700 istri dan 300 gundik. Dari segala jenis ras, suku, wanita, Salomo punya semuanya. Itu yang dicari bangsa-bangsa. Tetapi lewat semua yang dia punya, yang Salomo punya, apa kesaksian Salomo? Dia berkata, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Dan dimulai dengan kata-kata ini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat yang kedua, kita baca sama-sama, masing-masing baca sendiri dalam hati, kita lihat di sini.
Ada berapa kata sia-sia di situ? Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu sia-sia. 3 kali Raja Salomo menyebut kata sia-sia. Memulai kesaksiannya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah, dengan susah payah? Tadi kita belajar tentang susah payah. Semuanya sia-sia. Ini sesuatu hal yang aneh yang dikatakan oleh seseorang yang punya segalanya yang dunia cari. Yang punya harta, punya tahta, punya wanita. Dan dia bilang segala sesuatu sia-sia. Kenapa Tuhan izinkan Salomo itu mempunyai segalanya? Untuk menjadi kesaksian hari ini bagi kita. Ya. Apakah harta yang Salomo punya itu menyenangkan hatinya? Salomo bilang, itu sia-sia kamu punya harta yang banyak, yang tidak terbatas. Ya. Sia-sia kamu punya harta, punya tahta, punya kedudukan, punya pangkat, itu sebenarnya juga sia-sia. Sia-sia kamu punya wanita, punya pasangan hidup, ya maksudnya apa ya, punya wanita yang memuaskan hidupmu, itu semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, respon kata Raja Salomo. Karena apa? Karena semua yang Salomo punya di dalam kehidupannya, Salomo itu sempat meninggalkan Tuhan, sempat berpaling kepada berhala-berhala yang dibawa oleh istri-istrinya Salomo. Salomo punya istri banyak sekali, dan dia istrinya dari berbagai bangsa, sehingga saat datang ke Yerusalem, ke istana Salomo, membawa berhala-berhalanya. Dan yang aneh, Salomo justru ikut menyembah juga, sehingga hatinya berpaling dari Tuhan. Sehingga dia bilang, aduh, sia-sia ya, semua yang saya ini malah membuat saya jauh daripada Tuhan. Lalu apa nasihat Salomo? Ya ini kita singkat ya, kita melihat pengkhotbah pasal pertama, dan kita lihat juga pengkhotbah pasal yang terakhir. Apa nasihat Salomo? Sehingga dia menyampaikan kata-kata itu. Kita lihat di pasal yang ke-12, pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi banyak orang mencari harta, mencari tahta, mencari wanita seperti yang Salomo punya. Dan Salomo yang punya segalanya itu, dia bilang semuanya itu anakku sia-sia. Akhir kata, takutlah akan Tuhan yang penting. Berpeganglah kepada perintah-perintahnya yang penting. Dan kesaksian Salomo ini sebenarnya itu meneguhkan Matius pasal yang ke-33 ayat yang sedang kita renungkan. Ya. Tetapi kamu, ya, di ayat 32, bangsa-bangsa semua mencari, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari semuanya itu. Mencari harta, tahta, dan lain sebagainya. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah. Itu seperti kesaksian Salomo yang berkata, apa yang saya ini punya semuanya loh. Tetapi saya mau bilang semuanya itu sia-sia. Yang utama akhir kata adalah takutlah akan Tuhan. Yang terutama, yang penting adalah mencari Tuhan. Yang paling penting adalah kamu punya Tuhan dalam kehidupan. Nah, Tuhan Yesus juga meneguhkan hal ini. Lewat apa yang disampaikan juga tadi, kita lihat kesaksian Salomo, bahwa Salomo akhirnya yang paling penting dalam kehidupannya adalah Tuhan. Ayat ini juga meneguhkan hal itu, bahwa sekarang marilah kita mencari Tuhan di posisi yang utama dan yang terutama. Dan apakah kalau kita mencari Tuhan, Tuhan membiarkan kita? Jawabannya, Tuhan juga menyediakan berkatnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang bangsa-bangsa cari ini akan ditambahkan kepada. Orang-orang akan memusuhi orang yang diberkati Tuhan. Ya, karena orang yang diberkati Tuhan itu kayaknya, oh gampang banget dapat berkat gitu. Semuanya yang dikerjakan itu kelihatannya mudah gitu. Saya juga mengalami kesaksian itu di kantor istri saya, gitu. Betapa Tuhan menuntun pekerjaannya, sehingga apa yang dilakukannya itu mudah, lancar, baik. Itu justru menjadi orang-orang di sekitarnya malah iri dan nggak senang gitu. Nah, begitulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena semua yang diperoleh itu tanpa susah payah, tanpa jerih payah yang berat. Gitu. Jadi kita hari ini belajar
bahwa marilah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan saya mau tutup sharing kita pada malam hari ini dengan satu ayat firman Tuhan. Mari kita lihat lagi. Kita mau lihat Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Hari ini kita masih ada di bulan pertama di tahun 2021 dan memasuki tahun 2021 kita sama-sama melihat bahwa apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit. Bangsa ini menghadapi bencana, masih ada dalam waktu pandemi, juga kita mendengar banyak sekali kabar bencana di banyak tempat. Gitu. Jadi tahun baru ini dimulai dengan sesuatu yang tidak baik. Tetapi masih di pesan tahun baru, masih kita di awal tahun ini, kita mau melihat apa tuntunan Tuhan juga. Selain tadi marilah kita mencari dahulu kerajaan Allah, menjadikan Tuhan, mencari Tuhan yang utama, di tempat yang utama. Ya, karena banyak orang hari ini mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, tetapi masih banyak juga orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mencari Tuhan. Nah, khusus untuk menghadapi awal tahun ini, bagaimana kita harus memulai tahun ini? Mari kita lihat di Keluaran 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya, jadi bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, bulan ini tuh bulan apa? Konteksnya, Keluaran pasal yang ke-12 ini bicara tentang perayaan Paskah, ya. Jadi bulan ini bicara tentang perayaan Paskah. Jadi Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-3 itu dikatakan bulan ini akan menjadi permulaan. Bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Tuhan mau orang Israel tuh memulai setiap tahun dengan bulan ini. Nah, bulan ini tuh bulan apa? Bulan ini adalah, ini nama bulannya ya, di Israel namanya bulan Nisan. Tetapi bukan nama bulannya yang penting, tetapi apa yang terjadi di bulan itu. Di bulan Nisan, jadi di Keluaran 12 ini namanya bulan Nisan, tanggal 14 Nisan, itu terjadi sebuah peristiwa yang penting, yaitu peristiwa Paskah. Paskah yang pertama. Apa itu peristiwa Paskah? Paskah itu adalah peristiwa tentang pengorbanan anak domba yang tidak bercacat celah yang dikorbankan dan darahnya dioleskan ke tiang-tiang atau ke pintu-pintu rumah orang Israel. Sehingga apa? Sehingga hari itu begitu ada tulah, maka tulah akan melalui rumah-rumah di mana ada darah anak domba yang dioleskan di atas. Nah, itulah peristiwa Paskah, dan itu Paskah yang pertama. Sampai hari ini orang Israel masih merayakan Paskah. Nah, orang Kristen juga merayakan Paskah. Tetapi Paskahnya bukan merayakan anak domba yang disembelih, tetapi merayakan Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya pada kita, setiap kita yang percaya, pada seluruh dunia. Sehingga apa? Tuhan mau orang Israel tuh memulai setiap tahun dengan bulan ini, dengan bulan Paskah ini, ya, dengan memulainya dengan mengingat bahwa ada anak domba yang disembelih dan darahnya dicurahkan, dioleskan sebagai pelindung saat ada tulah lewat, maka orang yang mempunyai darah anak domba itu diluputkan. Nah, hari ini Tuhan juga mau demikian di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memulai tahun ini dengan Paskah. Apakah kita harus merayakan Paskah gitu di awal tahun? Bukan. Artinya adalah Tuhan mau kita memulai tahun dengan
mengingat kembali, membawa kembali pengorbanan salib Yesus, pencurahan darah Yesus dalam kehidupan kita. Orang Israel mengoleskan darah anak domba yang disembelih, sehingga maut lewat, sehingga bencana lewat, sehingga tulah lewat. Tidak ada yang mengenai satupun orang Israel, di mana ada darah anak domba itu dimeteraikan. Nah, hari ini, setiap tahun ini dimulai dengan bencana. Kita menghadapi pandemi, kita menghadapi wabah, kita menghadapi juga ya selain bencana, wabah, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita mengakui tubuh dan darah Yesus. Tuhan mau kita memulai tahun dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus telah membayar semua dosa kita untuk kita bisa luput dari semua sakit penyakit, semua sesuatu yang buruk, bencana yang jelek. Mesir itu diliputi kegelapan yang luar biasa. 10 tulah, di tulah yang ke-10 bahkan kematian, anak sulung mati gitu. Hari ini juga kita mendengar kabar kematian. Ya mati karena sakit, ya mati karena COVID, ya mati karena bencana, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita memulai tahun dengan mengingat karya salib Tuhan Yesus. Bukan hanya mengingat, mengakuinya dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Memeteraikan kuasa darah Yesus di setiap hidup kita. Tuhan mau kita di awal tahun ini kita meteraikan darah Yesus atas hidup kita, atas kesehatan kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita. Dan saya percaya nggak ada satupun kuasa yang buruk, bencana, tulah, kutuk, ataupun apapun sesuatu yang buruk itu bisa masuk dalam kehidupan kita saat ada darah Yesus. Kalau darah anak domba saja, domba betulan ya, binatang domba saja yang disembelih itu bisa meluputkan orang Israel waktu itu dari kematian, dari tulah. Betapa lebih hebatnya lagi kuasa darah Yesus yang dicurahkan atas kita hari ini. Hari ini buat kita setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya darah Yesus. Apakah kita percaya kita dilindungi oleh darah Yesus? Nah, kita mau belajar tuh hari ini Tuhan mau mengajar kita. Mari kita memulai tahun ini dengan mengakui darah Yesus. Dengan mengakui pengorbanan Yesus. Dengan membawa pengorbanan Yesus di hidup kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, dan setiap aspek kehidupan kita. Kita mau bawa Paskah itu di awal tahun. Hari ini, bulan ini, hendaklah menjadi permulaan tahun bagimu, bulan yang pertama. Tuhan mau kita memulai tahun dengan mengingat Paskah, mengingat pengorbanan Yesus, memulai segala sesuatunya dari pengorbanan salib Yesus. Amin. Jadi, saudara yang terkasih semua, kita tahu Yesus di kayu salib berkata sudah selesai. Apa yang dia sudah selesaikan? Dia menyelesaikan setiap apapun yang kita butuhkan untuk hidup kita. Keselamatan, hidup yang kekal, kesembuhan, kelepasan, kuasa, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, semuanya Tuhan kerjakan. Dia tanggung yang buruk supaya kita bisa terima yang baik. Dan Tuhan mengajar, biarlah bulan ini menjadi permulaan setiap tahun. Bukan bulannya yang penting. Kenapa bulannya disebut ini? Karena di bulan ini ada sesuatu yang besar, yaitu anak domba Paskah. Dan Tuhan juga mau hari ini kita mengakui Tuhan Yesus, pengorbanan salib Yesus di permulaan tahun ini. Dan kita percaya ya, nggak cuma di permulaan tahun, kita mau bawa serta pengorbanan salib Yesus itu sepanjang tahun. Bukan hanya sepanjang tahun, tetapi sepanjang hidup kita mau mengakui pengorbanan Tuhan. Karena itulah yang meluputkan kita. Karena itulah yang memelihara kita. Tidak ada satupun orang Israel yang kena tulah. Ya, mau tulah apapun dari tulah yang pertama sampai yang terakhir. Tidak ada orang Israel yang bahkan keluar dari Mesir itu dalam keadaan yang lemah. Tidak ada pun yang lemah. Padahal orang Israel itu dijajah atau jadi budak itu dengan kerja yang sangat keras, sangat berat. Tetapi saat keluar dari Mesir, nggak ada satupun yang lemah. Semuanya karena darah anak domba itu. Karena anak domba Paskah yang disembelih. Dan bukan hanya keluar, mereka menjadi budak ratusan tahun, 600 tahun. 400 tahun lah kurang lebih lah. Kurang lebih 400 tahun dia menjadi budak, nggak punya apa-apa. Tetapi Tuhan tidak biarkan orang Israel itu keluar miskin, nggak punya apa-apa. Semua harta kekayaan Mesir itu diberikan kepada orang Israel. Orang Israel di Mesir jadi budak, keluar Mesir dia jadi orang kaya, membawa harta kekayaan Mesir. Itu tercatat di Alkitab.
Dan semuanya itu terjadi bukan karena orang Israel baik, tetapi karena ada anak domba Paskah yang disembelih. Kita juga hari ini, kita bisa mengalami apa yang orang Israel alami. Hari ini kita menghadapi pandemi, Tuhan bisa meluputkan kita, menolong kita. Kita juga menghadapi banyak kabar yang buruk, Tuhan bisa menolong kita, menopang kita. Semuanya karena Yesus yang disembelih bagi kita. Yesus yang mati di salib bagi kita, memberikan kita keselamatan, damai sejahtera, berkat-berkat yang berlimpah. Jadi akhir kata apa yang kita renungkan hari ini adalah mari kita mencari yang tempat yang pertama dan yang terutama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita mau bawa serta pengorbanan salib Yesus itu di dalam sepanjang tahun. Ya. Dan kita mau mulai menghadapi tahun ini, setiap tahun Tuhan mengajar kita untuk kita mengakui Tuhan. Itulah kenapa kalau kita di gereja, kita ada ibadah awal tahun, kita mulai di tanggal 1 gitu masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Pagi-pagi kita datang ke gereja untuk beribadah. Ya. Memulai dengan ibadah. Dan biasanya di kebaktian awal tahun kita apa? Perjamuan kudus. Kita mengakui tubuh dan darah Yesus. Itu adalah sebenarnya konsep yang baik. Memulai tahun dengan mengakui Tuhan, dengan mengakui pengorbanannya, mengakui salibnya. Dan itu yang akan memberkati kita sepanjang tahun. Dan itu seperti yang tercatat di Keluaran pasal 12 ini, bahwa biarlah kita memulai tahun dengan Paskah ya, kata orang Israel ini, kepada orang Israel. Dan hari ini kepada kita, mari kita memulai tahun dengan mengakui pengorbanan Tuhan. Amin. Itu aja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya berdoa semua apa yang kita dengar, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini boleh menjadi kekuatan. Biar Roh Kudus yang memeteraikan, sehingga apa yang kita baca, yang kita renungkan, boleh kita terima, boleh kita ingat, boleh kita lakukan, dan kita berjalan di dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.